Apa itu protagonis, Bapak Ibu? Ini dia. Bila mana kita melihat film, maka di sana ada peran antagonis, protagonis, dan tetragonis. Apa itu protagonis? Protagonis adalah tokoh yang digambarkan memiliki watak baik dan bersifat positif yang banyak disukai oleh masyarakat. Kalau itu film, oleh penonton. Biasanya orang protagonis ini menjadi tokoh utama dan pusat perhatian dalam cerita. Tokoh protagonis sering digambarkan memiliki sifat yang rendah hati, tidak sombong, penyabar, jujur, setia, dan suka menolong. Bapak Ibu, waktu Anda mendengar pengertian protagonis, lalu dibandingkan dengan perilaku yang dilakukan oleh Zakheus dalam mengambil pajak dan cukai, jadi bertolak belakang. Lihat itu, secara kasat mata, Zakheus, pemungut cukai yang dibenci karena merampas, merampok, mengambil yang bukan menjadi milik mereka. Tetapi catatan sejarah mengatakan Zakheus seorang yang protagonis. Dia seorang yang sangat baik hatinya. Jika demikian, apakah ini sebuah salah cerita? Sementara antagonis adalah tokoh yang digambarkan berwatak buruk yang biasanya menjadi musuh dari tokoh protagonis. Tokoh antagonis disebut juga sebagai tokoh penentang cerita. Dan pada umumnya kita kalau nonton film atau cerita drakor begitu ya, kita sangat benci sekali ketika si orang yang memainkan peran antagonis ini muncul, kita sudah ngedumel duluan. Kenapa? Tokoh ini memiliki sifat pendendam, pembohong, sombong, tidak bersahabat, troublemaker, suka pamer, dan banyak hal lain lagi. Sementara tetragonis, tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh tetragonis digambarkan sebagai seseorang yang bersifat netral, yang terkadang bisa berpihak pada tokoh protagonis, dan sebaliknya, dia bisa pro kepada yang antagonis. Namun, di saat tokoh protagonis dan antagonis terlibat dalam konflik, tokoh tritagonis akan bertindak sebagai pelerai dari keduanya. Catatan sejarah mengatakan Zakheus bukan antagonis dan bukan tetragonis. Dia protagonis. Dia orang baik. Waduh, cerita ini jadi menarik Bapak Ibu. Itulah sebabnya di ayat 3 dikatakan, ketika Zakheus mendengar bahwa Yesus akan datang ke Yeriko. Perhatikan baik-baik ayatnya Bapak Ibu. Zakheus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jauh di lubuk hati daripada Zakheus. Zakheus selama ini sudah mendengar tentang Yesus. Tetapi hanya mendengar. Baru kali ini dia akan melihat Yesus. Seperti apa fisiknya. Seperti apa sifatnya. Seperti bagaimana kehidupan Yesus. Lazarus sangat ingin melihat Yesus itu. Catatan Alkitab mengatakan Zakheus itu badannya pendek. Walaupun saya tidak mencari tahu berapa pendek, tetapi yang pasti Alkitab mengatakan tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Dengan kata lain, tinggi daripada kebanyakan orang melebihi tingginya Zakheus.
Itulah sebabnya kerinduan untuk melihat Yesus yang dia dengar selama ini membuat Zakeus sangat ingin melihat Yesus. Berdasarkan buku Kerinduan Segala Zaman, jilid 6 halaman 171, didukung oleh Bible Commentary yang saya baca, maka saya mendapati keberadaan seorang Zakeus. Yang pertama, Zakeus adalah pekerja pemungut cukai yang kaya. Namun dia dibenci oleh orang sekampungnya dan masyarakat umum. Tetapi ini yang menarik. Zakeus seorang yang protagonis. Dia bukan seorang yang keras hati dan keras kepala. Justru sebaliknya, Zakeus memiliki sifat kerendahan hati, memiliki sifat lemah lembut, orang yang mau diajar untuk mendapatkan keselamatan. Zakeus adalah seorang yang hatinya sudah dan sering mendengar tentang Yesus Kristus. Tapi Alkitab tidak pernah catatkan itu, Bapak Ibu. Alkitab hanya menceritakan, dalam hal ini kitab Lukas, hanya menceritakan garis besar. Itulah yang menyebabkan kita harus membaca. Dari sana, dari sini, harus begini, harus begitu. Sehingga malam ini kita bisa melihat bahwa cerita yang jauh lebih menarik ada di belakang cerita Lukas pasal 19. Di mana Lukas tidak mencatatkan keberadaan tentang Zakeus. Kelima, Zakeus banyak mendapatkan informasi bahwa Yesus berteman dengan pemungut cukai. Yesus banyak mengundang pemungut cukai. Yesus duduk bersama dengan pemungut cukai. Itu menjadi menarik. Bagaimana seorang budi kelana yang Bapak Ibu kenal sebagai pendeta duduk dengan orang-orang yang Bapak Ibu tahu mereka adalah para pencuri. Kira-kira seperti itu. Zakeus adalah seseorang yang hatinya rindu untuk mengenal Yesus lebih dekat. Dan jangan lupa Bapak Ibu, Lukas mencatatkan dengan jelas jauh sebelum pasal 19. Di Lukas 3 ayat 12 dan 13. Di mana Zakeus mendengar nasihat dari Yohanes Pembaptis. Nasihat ini diingat oleh Zakeus. Apa yang dinasehatkan oleh Yohanes sehingga Zakeus mendengar nasihat itu? Bolehkah seseorang membacakannya? Lukas 3 ayat 12 sampai 13. Lukas 3 ayat 12 dan 13. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Sudah, Pak? Sudah. Terima kasih. Lihat itu, para pemungut cukai datang kepada Yohanes Pembaptis dan mereka berkata, "Guru," katanya. Berarti jauh sebelum Lukas 19, banyak pemungut-pemungut cukai yang belajar tentang Yesus dari Yohanes. Dan Yohanes katakan dengan tegas apa tadi? Janganlah engkau mengambil yang lebih. Ambil yang sepatutnya. Kalau memang kau harus ambil 500, ya 500. Jangan kau ambil 700. Dan nasihat Yohanes sangat membekas dalam kehidupan Zakeus. Bapak Ibu baru dengar malam ini kan? Saya pun baru tahu. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Di Alkitab Lukas 19 tidak ada penjabaran seperti ini. Tapi di buku-buku sejarah yang mencatat tentang Zakeus sangat gamblang. Ceritanya menjadi sangat bagus. Kabar tentang kebangkitan Lazarus dari kematian dan teguran keras kepada orang Farisi, Saduki, ahli Taurat memberikan semangat baru
sekaligus sebuah pengharapan akan adanya kehidupan yang lebih baik bagi para pemungut cukai. Kalimatnya bagus sekali Bapak Ibu. Memberikan sebuah pengharapan akan adanya kehidupan yang lebih baik bagi para pemungut cukai. Dengan kata lain, pemungut cukai juga manusia. Mereka tahu mana yang benar dan yang salah. Mungkin oleh karena tekanan ekonomi sehingga mereka harus lakukan itu. Tetapi di saat yang bersamaan mereka tahu bahwa itu tidak baik. Lukas 15 ayat 1 dan 2 berkata, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Jadi Bapak Ibu, malam ini kita rubah konsep pemikiran kita. Kalau selama ini kita membaca di Alkitab bahwa mayoritas pemungut cukai adalah orang-orang yang dibenci, rupa-rupanya tidak. Lihat itu, Lukas mencatatkan bahwa pemungut cukai orang berdosa datang duduk di kaki Yesus, mendengarkan Yesus bercerita tentang keselamatan. Dan saya yakin Yesus juga memberikan arahan-arahan yang sama seperti yang pernah disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dalam pekerjaan para pemungut cukai. Sekarang kalimat berikutnya mengatakan dengan tegas adanya sebuah perbandingan paradoks. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kata mereka. Yesus menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu, dari satu ayat ini saja, Bapak Ibu bisa melihat perbandingan yang sangat jelas.